BMW ini lebih mahal daripada rumah gue. Kenapa begitu? Yuk kita cari tahu jawabannya kenapa. Iya, kalian nggak salah dengar. BMW ini itu lebih mahal daripada rumah-rumah yang ada di komplek ini, teman-teman. Mobil ini harganya 7 miliar rupiah dan sold out, teman-teman. Jadi memang Indonesia ada yang pernah bilang katanya tahun 2023 kemarin resesi, ini mobil 7 miliar habis stoknya. Gue jadi bingung. Jadi di video ini kita akan cari tahu kenapa mobil ini bisa harganya 7 miliar rupiah, teman-teman. Mungkin kalian ada yang mau mencoba menebak terlebih dahulu, kenapa sih kira-kira mobil ini harganya bisa 7 miliar rupiah? Jangan lupa di like dan jangan lupa tulis jawaban kalian di bawah. Sekarang mari kita mulai. Kenapa BMW XM harganya 7 miliar rupiah? Mungkin dari ukurannya. BMW XM ini adalah mobil yang super besar, teman-teman. Pajero Sport, Fortuner, nggak ada apa-apanya sama mobil ini. Ini mobil gede banget, lebar banget, dan panjang banget, teman-teman. Sebagai gambaran, ini rumah gua. Bumper depan mobil ini udah sejajar sama rumahnya. Dan gua tinggal jalan 1, 2, 3, udah sampai di batas pinggir rumah sebelah. Jadi mobil ini emang super panjang, teman-teman. Sepanjang itu. Gokil ya BMW XM nih. Ukuran besarnya juga dari depan udah kelihatan, teman-teman. Grillnya gede banget tuh, ya kan? Gede banget, lampunya kecil, 2 garis di sini sama di sini. Kalau kita nyalain, kita buka, tuh, grillnya nyala, guys. Ya, tipikal BMW yang zaman sekarang, grillnya dia bisa nyala. Jadi emang dari depan aja, kalian nyetir BMW XM ini, orang-orang tuh langsung ngeliatin. Karena mereka mungkin nggak pernah ngeliat, ada BMW grillnya segede ini. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal grill, sebenarnya masih banyak loh mobil yang grillnya lebih gede. Salah satunya Lexus. Lexus itu kalau digabungin kiri kanan, grillnya sebenarnya gede banget. Cuman somehow entah orang selalu bilang BMW itu grillnya gede banget dan aneh banget. Tapi lama-lama oke-oke aja sih. Kalau menurut kalian, depannya ganteng apa nggak? Coba di rate 1-10, berapa kegantengan dari bagian depan? Ngomongin soal gede-gedean, peleknya pun gede banget. Kalau biasanya mobil standar itu ukuran 18 sudah gede, 19 sudah gede. Mobil ini 23, guys. 23 inci. Ban depannya itu 275, 35 R23. Beberapa mobil lainnya ya, itu biasanya ban belakangnya itu ukurannya 275. Dan ringnya biasanya bahkan lebih kecil. Ini ban depan dan belakang sama-sama 23 ukurannya. Jadi pelek ini itu gede banget, segede itu. Jadi memang yang ada di mobil ini semua itu serba besar. Tapi ada hal unik di sini. Kalian tidak menemukan logo BMW yang biasanya itu di tengah peleknya. Kalau biasanya ada logo BMW kecil di tengah, ini sekarang cuma jadi BMW doang segede gini. Gue nggak tahu kenapa. Ada yang tahu mungkin jawabannya kenapa? Atau mungkin mobil ini harganya 7M karena banyak emas-emasnya. Mobil ini seperti bisa kalian lihat, lumayan banyak aksen goldnya. Walaupun bukan asli emas ya. Jadi kalian nggak bisa ngambil ini, dibawa ke tukang emas, dijual. Nggak bisa, guys. Ini warna doang. Tapi emang aksen emasnya di mana-mana. Di list body, sampai ke kaca, di bagian grill depan, di peleknya, di bagian belakang, di emblem-emblemnya. Jadi emang mobil ini aksen-aksen goldnya banyak banget. Apa mungkin itu yang bikin mahal ya? Apa sih BMW XM itu? Nah, BMW XM ini adalah tipe model BMW yang super spesial. Jadi ini kedua kalinya BMW itu punya model BMW khusus M, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu biasanya ada BMW M3, basisnya seri 3, M2, seri 2, dan sebagainya. Mobil ini itu nggak punya versi standar. Mobil ini ya hanya ada di XM ini aja. Jadi dia bukan X7, bukan X6, enggak. XM. Udah ini doang. Mobil kedua karena sebelumnya BMW pernah mengeluarkan BMW M1, sebuah supercar ya zaman dulu yang sekarang super langka dan super mahal. Nah, ini adalah mobil keduanya. Gue jujur kaget banget waktu BMW ngeluncurin mobil ini karena kayak buat apa? Ngapain sih BMW bikin BMW XM? Tapi kayaknya makin kesini gue makin paham kayaknya kenapa. Karena sepertinya BMW pengen mencoba mengeluarkan mobil yang bold statement, yang emang buat orang ketika beli itu mencerminkan kesuksesan mereka, pengen terlihat di jalan. Ya kayak orang beli Lamborghini Urus dan sebagainya. Kayaknya ini emang saingannya ke arah sana sih. Kalau menurut kalian, kenapa sih BMW bikin mobil kayak begini?
Ada satu hal unik yang gue juga baru sadar di mobil ini. Di belakang itu nggak ada logo BMW sama sekali, teman-teman. Biasanya di sini ada logo emblem, tapi ini nggak ada sama sekali. Ya, ada R di sini. Tapi sebenarnya ada logo BMW-nya. Ada yang bisa lihat di sebelah mana? Di kaca belakang, kiri dan kanan. Kok aneh banget? Nah, ini itu adalah reinkarnasi dari BMW M1 yang zaman dulu. Mereka menaruh logo di kaca belakang di bagian sini dan di bagian sebelah situ juga, teman-teman. Jadi ini sebagai penghormatan lah terhadap BMW yang zaman dulu. Eren, yeah. Mungkin mobil ini 7M karena bagasinya gede banget. Coba kita cek ya, bagasi belakangnya apakah gede banget. Ternyata lumayan besar, teman-teman, di belakang sini. Dan mungkin ada bagasi yang lebih gede lagi. Biasanya mobil sih di bawahnya ada bagasinya lagi. Nggak ada, guys. Jadi ini bukan kayak mobil-mobil lain yang biasanya di bawah sini ada bagasi lagi. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Di bawahnya ini nggak bisa. Dan ketika kalian beli mobil ini seharga 7 miliar, kalian dapet tas, guys. Yang bagus banget, yang kecantol ke mobilnya. Ini tas dari mobilnya, BMW XM. Bagus banget ya. Ini bagus, bener bagus sih. Kalau dijual di mall sih harganya mahal, jutaan rupiah. Gunanya buat apa? Apakah buat bawa barang? Oh, tentu tidak. Buat bawa charger. Ya, kalau biasanya mobil-mobil lainnya bawa chargernya langsung dimasukin doang ke mobil. Kalau ini enggak. Sama BMW-nya dikasih tas yang super duper mahal. Rasanya gue pengen ngambil tasnya doang deh. Karena tasnya bagus. Demi apapun tasnya bagus. Mungkin mobil ini harganya 7 miliar karena di belakang enak banget. Coba kita duduk. Emang lega banget sih di belakang. 7 miliar sebagus ini ya di belakang. Kursinya bisa dimundurin nggak? Nggak bisa. Majuin nggak bisa. Oke. Mungkin di sini ada kulkasnya. Nggak ada juga kulkasnya. Mungkin ada kursi pijitnya di belakang. Nggak ada juga kursi pijitnya. Mungkin ada TV-nya? Nggak ada juga TV-nya. Bingung. Gua tahu. Karena dapat bantal kayaknya. Ini gue yakin pasti bantalnya mahal banget. Ada emboss XM-nya, kalian dapat 2. Jadi gua rasa ini kayaknya satunya harga 1 miliar nih. 2 miliar, makanya mobil jadi 7 miliar. Nggak tahu ya. Menurut kalian gimana, guys? Kenapa interior mobil 7 miliar ini kok tidak sebanding dengan BMW yang seri lainnya? Kenapa ya? Ada yang bisa tahu kenapa? Karena BMW X7, BMW seri 7 yang jauh di bawah ini harganya, di belakangnya ya, itu lebih banyak mainannya. Ya walaupun ini enak banget sih di belakang posisinya. Buat disupirin enak sih, cuma sayang banget kalau disupirin ya mobil 7M ya. Mungkin kalau di depan kita bisa langsung cari tahu jawabannya. Bagus. Banyak banget Alcantara atau jenis kulit yang memang ringan dan mahal di sini. Ini dipakai semua nih Alcantara ya kan. Dan kulit-kulit yang kalian sentuh ini semua kulit beneran yang di dashboard. Ini full kulit warna coklat yang bagus banget ya kan. Setirnya bagus, metal-metalnya bagus, carbon fiber 7M ya. Sebentar. Mungkin karena ada sunroofnya. Enggak. BMW Wagon di rumah yang harganya sepertujuhnya ini dapat sunroof. Ini nggak dapat sunroof. Kenapa ya? Kita cari tahu dulu. Pasti ada yang bikin mahal nih. Oh, speaker sudah Bowers & Wilkins. Tapi seri 7 juga ada Bowers & Wilkins. Oh, ada M1, M2 di tombolnya. M2 yang baru juga udah ada kayak gituan ya. Atau mungkin karena dapat bonusan Corkcicle. Ada BMW M-nya. Ini adalah kunci masuk ke area Senopati, teman-teman. Nggak, kalau ini nggak termasuk di mobilnya. Tapi yang jelas memang di mobil ini semuanya serba mewah sih. Semewah itu, semuanya kulit. Bener-bener kulit, banyak banget Alcantara, banyak banget. Atapnya memang nggak ada sunroof, tapi gue mesti mengakui bentukannya bagus ya. Somehow terlihat mewah, terlihat futuristik. Memang kayaknya mobil ini itu didesain untuk menjadi bold gitu loh, menjadi kayak beda banget ya kan, in your face banget, kayak wow banget gitu. Ini nih, mungkin mobilnya ini. Mungkin kita harus ngecek kap mesinnya kali ya. Mungkin di situ ada jawabannya kenapa mobilnya harganya 7 miliar. Nah, mungkin ini nih jawabannya. Ini adalah mesin paling powerful di BMW M saat ini, teman-teman. Ini V8 turbo dan hybrid. Cuman beda nih, hybridnya kalau misalkan kayak di Zenix gitu ya, itu kan buat irit gitu. Kalau ini justru buat nambah performance-nya. Ya, mirip-mirip kayak di Ferrari, di LaFerrari ada hybrid biar nambah performance, sama di sini juga. Jadi ini V8 turbo ya, menghasilkan segini besar horsepower dan segini besar torsi, dan dia hybrid, dan ini adalah PHEV atau plug-in hybrid. Jadi di sebelah situ ada colokan chargernya untuk ngecharge kayak mobil listrik kayak biasanya. Tapi maupun dia ada colokan chargernya kayak mobil listrik, mobil ini nggak bisa dapat plat birunya.
Jadi dia tidak bebas ganjil genap. Kayaknya ya, gue belum nyoba sih. Kayaknya dia nggak bisa parkir di parkiran mobil listrik. Well, kita mungkin harus coba sih. Tapi yang jelas ini mobilnya kayaknya akan kencang banget sih. Mungkin nanti kita harus cobain untuk cari tahu apakah jangan-jangan performance-nya itu yang menyebabkan mobil ini harganya 7 miliar rupiah. Mungkin kalau kita pakai jalan akan kerasa kenapa mobil ini harganya 7 miliar rupiah. Sekarang kita lagi di jalanan biasa, ya kan? Gue lagi pakai mode M2 yang gue setting semuanya sport plus bahkan. Kayak gimana rasanya? Kayak mobil sport sih emang. Lumayan kaku, keras, ya kan? Ya tipikal mobil sport. Suara knalpotnya masuk. Emang nggak bohong sih, V8 4400 cc. Suaranya itu bagus, tapi BMW M yang sekarang itu emang bisa dibilang lumayan jinak guys. Kalau yang dibandingkan generasi sebelumnya, BMW M itu lebih brutal, lebih nakal gitu ya. Kalau yang sekarang tuh lebih jinak, tapi emang kelebihannya adalah kalau dipakai harian lebih nyaman. Itu sih trade off-nya ada di situ. Tapi kalau dipakai di dalam kota begini, jalanan-jalanan kecil gitu ya, mobil ini emang terasa gede sih. Mesin 4400 cc-nya bertenaga sekali, apalagi digabung dengan hybridnya. Total yang model ini tuh 700 lebih Nm. Dan XM itu ada lagi yang lebih powerful dibanding ini, yang label red itu 1000 Nm. Cuma ada satu di Indonesia dan udah laku juga. Iya, jadi emang banyak orang Indonesia yang suka banget spend uangnya di mobil yang harganya luar biasa kayak mobil begini ini. Mungkin salah satu alasan mahalnya lagi emang kayak gue bilang, mobil ini itu nggak punya sharing platform dengan mobil yang lainnya di BMW. Di BMW M harus develop dari nol, itu pasti R&D-nya mahal, bikin sasis khusus buat ini pun juga pasti mahal. Karena kalau kayak X3 gitu ya biaya R&D-nya bisa dipecah menjadi berbagai jenis macam X3, X3M dan X3 yang lainnya. Kalau ini ya nggak bisa. Kalau kita pakai mode yang paling cupunya, ya langsung masuk ke mode hybrid yang bener-bener buat ngirit gitu ya. Mostly bahkan dia pakai mesin listriknya, langsung jadi mobil yang kalem. Hampir-hampir kayak nyetir iX teman-teman. Tenang, nggak ada suaranya. Tapi emang suspensinya XM nggak bisa dibilang empuk sih. Karena emang jatuhnya ini sports car, tapi besar aja sih. Tapi emang mobil ini sih torsinya luar biasa banget. Gila, setiap kali ganti gigi ada suara dep-depnya. Ya, gimana pun juga mobil ini adalah mobil yang berat. Jadi kalau belok, ya tetap ada rasa nimbungnya. Tapi ya, siapa juga sih yang bawa XM ini ke sirkuit? Kalau di jalanan kota sih, di tol-tol doang, handlingnya enak. Wah, gak bohong tenaganya. Gede banget tenaga di mobil. Tentunya mobil ini canggih, wajar harganya mahal. Jadi semua fitur-fitur kecanggihan BMW yang bisa nyetir sendiri, adaptive cruise control, semuanya ada, semuanya enak. Jadi dari faktor kecanggihan, ya emang mobil ini canggih teman-teman. Ini adalah teknologi terbaru di BMW M ya, hybrid system yang emang performance. Pertama ini keluar setahu gue emang di si BMW XM ini. Jadi mungkin ya, gue nggak tahu ini bener atau enggak. Ini adalah semacam teaser dari BMW kasih tahu ke kita kalau ini loh, BMW M ke depannya mungkin akan ada yang pakai mesin ini dan rasanya itu kayak begini ini. Dan kalau dari yang gue rasakan, luar biasa teknologinya. Gokil. Worth it 7M? Menurut gue worth it karena kompetitor-kompetitornya yang SUV kencang-kencang kayak begini, yang di harga-harga segitu rata-rata yang performance-nya ya kayak begini nih teman-teman. Jadi dia sepadan dengan yang lainnya. Tapi kok gue masih ganjel ya. Performance emang 7M, tapi yang lainnya kayaknya gak segitunya deh. Kayak kita harus
buka laptop dulu. Jadi kenapa ya BMW X5 tuh kenapa sampai 7 miliar ya? Ini dia jawabannya. Pajak, teman-teman. Jadi mobil ini bisa sampai harganya 7 miliar di Indonesia karena pajak yang sangat-sangat tinggi. Salah satu pajak yang bikin mobil ini tinggi adalah kendaraan bermotor dengan PPNBM 125%, teman-teman. Jadi belum apa-apa, ya dari harga luar negeri nyampe sini aja udah langsung kena 125%. Karena mobil ini bergerak 4x4, ya. Jadi kan mobil ini 4.400 cc, teman-teman. Itu udah lebih dari 3.000 cc batas ambangnya itu tadi. 4x4 pula. Jadi dia emang masuk ke kategori yang paling mahalnya untuk kena PPNBM. 125%. Belum lagi ngomongin pajak-pajak yang lainnya. Makanya kenapa mobil ini itu harganya bisa sampai 7 miliar rupiah.